Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, para sahabat yang saya cintai dan banggakan, marilah kita sama-sama kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini di tengah situasi negeri yang masih memprihatinkan, di tengah-tengah krisis pandemi COVID-19 dan juga resesi ekonomi, kita masih bisa dipertemukan dalam sebuah semangat, dalam sebuah keinginan untuk sama-sama maju dan bangkit ke depan. Syukur yang pertama tentu atas nikmat kesehatan yang kita rasakan. Hari-hari terakhir ini tentu kita tahu bahwa kondisi negeri kita juga belum pulih benar, dan tren penyebaran COVID-19 juga masih meningkat. Itulah pesan saya kepada para kader dimanapun berada, agar kita tetap waspada dan tetap disiplin menjalankan protokol COVID-19 dalam berbagai aktivitas. Bahkan ketika saya menyampaikan pesan kepada para kader utama yang sedang mengikuti kontestasi Pilkada tahun 2020 ini, saya berpesan dua hal. Yang pertama, tentu kita ingin menang, tapi yang kedua, kita ingin selamat. Tidak ada gunanya kita menang tapi tidak selamat. Betul Bapak Ibu sekalian ya? Betul. Sama pula dengan kegiatan hari ini yang saya apresiasi. Tepuk tangan kepada para kader ini. Begitu tertib, begitu teratur, dan juga penuh dengan kehikmatan. Dan tentunya semangat dan energi yang positif yang dihadirkan di ruangan yang bersejarah ini bagi insan muda Demokrat Indonesia. Yang saya banggakan, yang saya cintai pula, Ketua Umum Insan Muda Demokrat Indonesia yang juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Bung Teguh Rifki Harsha. Kalau tadi disampaikan, dalam 8 bulan sudah banyak hal yang dilakukan oleh Ketum AHY. Sebetulnya pengen disebut juga bahwa tanpa sekjen tidak mungkin Ketum AHY bisa berjalan. Iya. Terima kasih Bung TRH yang telah mendampingi saya selama ini, pagi siang malam sebagai tangan kanan yang bisa menjalankan tugas dengan baik, dengan efektif, dan tetap tunduk pada norma-norma organisasi Partai Demokrat. Tepuk tangan untuk Bung TRH. Yang saya hormati dan saya banggakan pula BMW, Bung Michael Watimena. Partainya Mercy tapi panggilannya BMW dia. BMW ini juga seorang organisatoris, sahabat diskusi, yang juga saya percaya sebagai salah satu kepala departemen di DPP Partai Demokrat. Tapi dalam konteks ini tentu BMW sebagai Sekretaris Jenderal IMDI, dan insya Allah sesuai dengan informasi intelijen yang saya terima bahwa tadi malam sudah disepakati, dinyatakan, didukung bersama oleh seluruh kader, terutama para pimpinan DPD IMDI seluruh Indonesia. Bung Muslim juga
juga adalah kader utama, saat ini juga menjadi anggota DPR RI dari, ini ada 2 Aceh berarti di sini ya. Satu Aceh 1, Dapil Aceh 1, satu lagi Dapil Aceh 2. Tetapi bukan karena sama-sama Aceh, saya yakin karena kinerja, kapasitas, dan integritas yang bersangkutan. Saya jadi percaya insya Allah menjadi sekjen IMDI berikutnya. Begitu. Menurut informasi intelijen yang saya terima. Kalau hari ini berubah ya bukan tanggung jawab saya. Saya hadir hanya untuk memberikan sambutan dan memukul gong. Bukan untuk memilih, betul. Saya yakin tapi seluruh kader IMDI juga punya hati, punya logika untuk memilih pemimpin-pemimpinnya, untuk menggerakkan organisasi ini lebih maju lagi ke depan. Saya juga tentu menyapa para sahabat ya, di sini hadir sejumlah anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI dan juga pengurus utama DPP Partai Demokrat ya, jajaran sekjenan, ada Wasekjen Renan, Wasekjen Jovan, Direktur Eksekutif Sinita Ditya, mewakili Kepala BPOKK, 5D Rai, kemudian juga para kepala departemen. Semua yang hadir saya berterima kasih, termasuk pimpinan organisasi saya lainnya, KNPD dan juga BMI. Ini menunjukkan bahwa IMDI bisa merangkul semua kader utama dari berbagai elemen apapun. Saya senang kalau IMDI bisa terus menjadi salah satu organisasi sayap yang maju, modern, dan juga mengakar sampai dengan tingkat grassroots. Karena itu adalah politik yang akan kita bangun ke depan. Paling tidak dalam visi 5 tahun ke depan, sebagai ketua umum yang terpilih dalam Kongres kelima tahun 2020 ini, 15 Maret yang lalu, saya tentu memiliki harapan besar bagaimana bisa membangkitkan semangat seluruh kader dan juga membesarkan kembali partai kita. Sering kita bernostalgia, Partai Demokrat pernah menjadi partai penguasa di negeri ini, the ruling party. Betul ya? Pernah menjuarai kontestasi Pilpres dan pemilihan anggota legislatif. Pernah mengusung kader terbaiknya Bapak SBY selama 2 periode menjadi pemimpin besar di negeri ini. Dan semua itu menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia juga mengapresiasi apa yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat. Tentu dalam perjalanannya sama halnya dengan siklus kehidupan, roda berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Kita tahu kondisi dan situasi politik nasional akhir-akhir ini juga tidak begitu berpihak pada semangat, prinsip, dan platform Partai Demokrat sebagai partai tengah, nasionalis, religius. Betul Bapak Ibu sekalian? Semangat hari ini juga merajut kebinekaan Indonesia. Mudah-mudahan bukan menjadi slogan, bukan menjadi tagline saja. Bagus slogan ini, pelihara, tapi juga implementasikan dalam ruang-ruang yang nyata. Saya berharap IMDI tentunya membawa nafas Partai Demokrat sebagai partai nasionalis religius yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok. Apalagi kemudian kelompok-kelompok yang saling dibenturkan atas perbedaan suku, agama, ras, dan identitas lainnya. Itu bukan politik Partai Demokrat. IMDI juga saya yakin akan mengusung semangat yang sama. Tarian yang dipersuguhkan tadi ke depan kita semua luar biasa, menunjukkan energi, semangat, dan keberagaman tadi. Itulah Indonesia, itulah Partai Demokrat, dan itulah IMDI, saya yakin. Saya juga melihat komposisinya juga menunjukkan semangat itu. Dan hadir tengah-tengah kita para ketua DPD, angkat tangan. Tepuk tangan untuk para ketua DPD. Terima kasih sudah datang di Jakarta dari berbagai daerah. Saya tahu tidak mudah
melakukan perjalanan dalam masa COVID seperti ini, tetapi ini menunjukkan semangat untuk menyukseskan Kongres IMDI dan juga menyukseskan perjuangan Demokrat ke depan. Betul? Tepuk tangan untuk kita semuanya. Saya jangan sampai lupa menyebut ini. Ini ada salah satu kader utama juga. Kalau tadi Bung TRH sebagai tangan kanan, tangan kirinya adalah Mas Renvil Antonio. Jabatan yang paling penting di partai ini, bendahara umum. Kita boleh semangat, tapi kalau nggak ada logistik, nggak jalan juga. Betul ya? Ya itulah manusia, makhluk hidup. Dalam perang, Abu Nawar juga sama. Logistik tidak akan memenangkan peperangan. Tapi perang tidak akan mungkin dimenangkan tanpa logistik. Betul? Perang manapun, dari zamannya perang Napoleon, perang kemerdekaan, sampai dengan hari ini, perang politik. Tentu harapan kita semua dari kita untuk kita bersama. Tetapi yang saya maksudkan adalah semangatnya untuk terus membangun organisasi yang kita cintai ini. Jangan orientasinya yang lain. Orientasi kita adalah kita ingin menjadi bagian perjuangan besar Partai Demokrat. Kamis malam saya menerima audiensi. Bung TRH baru saja mendarat dari Aceh setelah menghadiri pelantikan salah satu kader utama Partai Demokrat, Ketua DPD Aceh, Bung Nova Diansah sebagai Gubernur Aceh. Begitu malam itu tiba di Jakarta, saya langsung terima beserta BMW, Muslim dan lain-lain di DPP Partai Demokrat. Dan kepada saya dijelaskan ketika itu makna simbol logo yang ada dikenakan oleh para kader IMDI sekalian. Saya baru menyadari atau baru mengetahui bahwa dua sayap itu punya makna khusus. Mana yang kiri atau kanan? Ada yang profesional, kelompok profesional. Ada yang mewakili kelompok organisatoris termasuk aktivis. Kombinasi kedua elemen bangsa tersebut sangat baik. Digodok IMDI sebagai melting pot, melting point, tempatnya berkumpul dan bersama meleburnya pemikiran, gagasan, ide, sehingga tadi mudah-mudahan menjadi salah satu ataupun kader-kader terbaik Partai Demokrat yang juga bisa berkontribusi di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Sama, pengen disebut juga berarti dia tadi. Salah satunya adalah TRH kan begitu. Tapi begini ya, teman-teman, supaya nggak salah, bukan disangkanya wah masuk IMDI-nya banyak ya. Tetapi sebetulnya saya tidak pernah bertanya, betul nggak saya diam? Nggak pernah saya bertanya ini dari mana asal, nggak pernah. Asal daerah, agama, termasuk organisasi. Tidak pernah saya tanya seperti itu, karena itu menjadi subjektif, betul. Saya hanya benar-benar melihat rekam jejaknya. Apa kontribusi dan perannya, bagaimana yang bisa diberikan untuk partai kita. Dan disitulah kebetulan ternyata saya baru menyadari, saya juga nggak tahu sama sekali. Tiba-tiba saya dilapori bahwa banyak sekali IMDI-nya. Loh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu sama sekali. Saya menempatkan mereka bukan karena IMDI, tapi juga saya tidak bisa mengatakan karena kebanyakan IMDI saya keluarkan, tidak bisa. Karena yang saya pilih adalah kapasitas dan integritas dari saya harus menjadi objektif. Kita semua harus objektif, walaupun subjektivitas adalah milik manusia. Tetapi tentu kita berupaya untuk objektif dengan indikator penilaian. Saya berharap IMDI nanti berikutnya di bawah pimpinan BMW maupun Muslim dan yang lainnya bisa menjadi partai yang modern, yang juga berbasis pada meritocracy, merit system, yang baik, yang aktif, diberikan peluang. Yang lain dilakukan pembinaan dengan baik. Sehingga ada semangat yang membara. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, aktif, positif, dan kontributif, tentu mendapatkan atensi dari pimpinannya, dari organisasinya. Kalau bukan kita yang memberikan atensi, siapa lagi? Betul. Gak mungkin partai lain memberikan atensi. Oleh karena itu tentu harus dikelola dengan baik dan dengan sistem
mekanisme kerja yang juga profesional, tetapi tetap sekali lagi dalam bingkai kekeluargaan. Ini adalah keluarga besar. Organisasi datang dan pergi, keluarga akan tetap berada di situ. Jadi saya berharap kendati dalam perjalanan nanti ada ups and downs tadi, ada suka dan duka, mungkin ada konflik dalam arti berbeda pendapat, berbeda pandangan, itu biasa. Kalau tidak ada perbedaan pandangan, aneh. Artinya kita seragam semuanya. Belum tentu baik. Dengan adanya perbedaan pandangan, dengan cara-cara yang baik disampaikan, mungkin justru menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi itu adalah semangat dan ekosistem organisasi yang harus dibangun oleh Partai Demokrat, termasuk IMDI dan jajarannya. Sepakat Bapak Ibu sekalian? Sepakat. Yang penting cara-caranya baik. Saya akan mengapresiasi semua itu. Pada kesempatan yang baik ini pula, saya ingin menyampaikan terima kasih atas kepemimpinan Bung TRH selama ini beserta jajaran yang telah membesarkan IMDI dan juga atas kontribusinya membesarkan dan menguatkan Partai Demokrat. Mudah-mudahan Partai Demokrat bisa bangkit kembali. Amin. 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 Siapa yang menyaksikan mengikuti perkembangan Pilpres di Amerika Serikat? Ada yang mengikuti? Antara Presiden Donald Trump sebagai incumbent dari Partai Republikan dan penantangnya adalah Joe Biden dari Demokrat. Sengit, kita tahu Amerika juga terbelah, banyak sekali masalahnya, padahal Amerika Serikat merupakan negara superpower di dunia ini. Negara dengan ekonomi terbesar, dengan teknologi termaju, dengan militer terkuat sedunia. Tetapi termasuk dengan kecanggihan-kecanggihan yang dimiliki lainnya. Tetapi ternyata juga tidak mudah menghadapi situasi yang dihadapi di negerinya sendiri. Termasuk terkait dengan pandemi, ekonomi, dan juga politik termasuk sosial. Dan dalam perkembangannya saya mengikuti kemungkinan besar Joe Biden yang merupakan capres dari Partai Demokrat Amerika Serikat bisa memenangkan elections di Amerika Serikat tahun ini. Mudah-mudahan karena namanya sama, Demokrat juga. Yeah. Bisa. Ini jokes saja. Ada wartawan nggak? Nggak ada. Nggak ada wartawan. Ya kalau ada juga nggak apa-apa. Artinya menyemangati karena namanya sama, warnanya sama, biru-biru juga. Hasil akhirnya sama. Mudah-mudahan, apa? Hasilnya sama. Hasil akhirnya sama. Hasilnya sama. Iya. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Tapi yang diperjuangkan sama. Keadilan, betul? Betul. Termasuk bagaimana kita harus menyelesaikan krisis pandemi, ekonomi, kesejahteraan, perlindungan terhadap hak-hak rakyat kita, terutama rakyat kecil, terutama mereka yang termarginalkan selama ini. Itulah mengapa pada akhirnya Partai Demokrat melalui teman-teman di fraksi Partai Demokrat, ya, kita menolak dengan tegas Omnibus Law RUU Ciptaker. Betul ya Pak Rusda ya? DPR-nya ada Pak Rusda, ada Pak Sartono, Pak Nanang Samudra, ada lagi DPR selain Bang Muslim sama Bang Tera. Mudah-mudahan Kongres berikutnya semua yang beruang ini menjadi anggota Dewan. Amin. Mau DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Silakan. Yang jelas menjadi anggota Dewan di Indonesia, bukan di Amerika Serikat. Sudah banyak orang di sana menjadi anggota Dewan yang baik, yang memang terus memperjuangkan. Saya bangga ketika kita semua menyaksikan sampai dengan last minute, detik-detik terakhir, kita akhirnya menyatakan walk out. Bukan gimmick politik, bukan hanya sekedar ingin dianggap memperjuangkan rakyat, tetapi karena memang kita konsisten sejak awal memperjuangkan nasib rakyat. Terutama sekali lagi kelompok masyarakat kita yang berkategori miskin dan tidak mampu, jumlahnya jutaan, bukan hanya ratusan ribu atau puluhan ribu.
Artinya ketika kita berada tegak membela kepentingan masyarakat kita, termasuk serikat, konfederasi, buruh pekerja, dan juga profesi-profesi lainnya, petani, nelayan, guru, pekerja seni, siapapun, termasuk aktivis lingkungan, yang kita bela kepentingannya dan kita bela harapan-harapannya. Itu juga harus menjadi semangat dari IMDI dalam bergaul, dalam memperluas jaringan. Tadi benar disampaikan oleh Sekjen partai maksud saya, Bung Daerah, ada 2 sekjen di sini. 2 ketum juga di sini. Hampir 3. Bentar lagi nih. Ya. Sampai mana saya tadi? Seperti yang tadi disampaikan, bahwa saya menaruh perhatian besar dalam pengembangan organisasi. Memang kita memiliki badan yang memang dari awal berurusan dengan pembinaan organisasi, termasuk melakukan kaderisasi dan peningkatan jumlah anggota, yaitu BPOKK. Bagus dan telah melaksanakan tugasnya, terutama membina struktur partai dari tingkat DPP, DPD, DPC sampai dengan yang paling bawah. Namun saya merasa perlu ada penguatan, di mana kita perlu terus membangun jaringan konstituen. Itulah saya hadirkan sebuah badan baru bernama BPJK, Badan Pembinaan Jaringan Konstituen. Dan diantaranya ada deputi khusus yang berurusan dengan organisasi saya. Mengapa? Karena Orsa Partai Demokrat ini adalah aset. Betul ya? Betul. Aset yang harus didaya gunakan. Kalau dibiarkan ya seperti ada tapi tiada. Nah, yang saya harapkan dari IMDI benar-benar menjadi orsap yang efektif, yang merangkul berbagai elemen masyarakat. Saya senang juga mendengarkan misalnya dari DPD Kalbar kemarin katanya juga berupaya untuk menambah jumlah anggota sampai dengan 10.000 KTA baru dalam waktu tidak sampai 4 bulan. Tetapi saya berharap nanti mungkin dari BPOKK akan menjelaskan harus sinergis, sekaligus kita menambah jumlah anggota atau kader orsap, tetapi juga harus sinkron dengan upaya partai menambah jumlah kader partai. Jadi harapannya itu dilakukan seiring sejalan. Harapannya orsap juga bergandengan tangan dengan struktur partai, bersahabat. Itu idealnya. Tentu sekali lagi banyak dinamika di lapangan, tetapi harapannya adalah bisa membangun sinergi dan kolaborasi yang baik. Karena itu akan melipat gandakan kekuatan dan energi yang kita miliki. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa fokus pembinaan atau target yang harus dicapai oleh IMDI tentu lebih diorientasikan pada generasi muda. Betul ya? Karena sesuai dengan namanya, insan muda. Muda di zamannya. Sekarang ya kita nggak muda-muda banget juga. Tapi saya lihat saking semangatnya tuh. Saya lihat banyak yang anak-anak muda juga yang umurnya 30-an ada di sini. Ada ya, 30-an sekian. Ada di bawahnya. 20-an ada sini. Ada, oh ada juga. Usianya berapa Mbak? 28. Jadi harus ada kombinasi yang tepat lintas generasi. Diperlukan kader-kader senior yang punya pengalaman, punya wisdom. Dibutuhkan generasi tengah yang bisa menjadi jembatan antara generasi yang senior dengan generasi yang lebih muda. Dan diperlukan juga pemikiran dan juga strategi. Tetapi yang paling bawah, yang paling muda tentu energinya yang kita gunakan. Itulah kombinasi yang harus dikelola oleh pimpinan IMDI baik di tingkat pusat maupun daerah. Itu pula mengapa saya hadirkan DPP Partai Demokrat yang juga merupakan kombinasi lintas generasi. Kita ingin
saling melengkapi dan menguatkan. Kalau diisi hanya anak-anak muda, nanti kurang pengalaman. Betul? Kurang kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, kurang wisdom. Padahal katanya yang tertinggi di antara semua strategi adalah wisdom. Itulah yang kita butuhkan dari para senior. Tetapi juga kalau diisi sama yang sudah senior semua, nggak ada anak mudanya, juga akan lambat berjalan. Betul? Mengapa? Karena secara alami, secara natural, usia tidak bisa membohongi. Yang muda pasti punya semangat, energi. Itulah yang saya sampaikan, muda adalah kekuatan. Tapi muda bukan hanya usia. Pak Umar Arsal jangan merasa tua. Walaupun saya datang menjadi saksi pernikahan putrinya, jadi mungkin agak merasa tua di situ dia. Tapi semangatnya muda terus. Jadi muda bukan usia biologis. Muda itu adalah pemikiran, mindset, perspektif, pendekatan. Muda sampai akhir. Jangan atas tua bawah muda. Itu yang agak bahaya. Bisa aja. Yang perlu serius kita ya. Baik, saya semangat ini. Karena udah lama nggak keluar rumah juga mungkin. Bukan keluar rumah, nggak keluar kota. Udah lama saya teman-teman tahu kan. Dari dulu saya tuh loncat antar kabupaten, antar provinsi. Hari ini di Papua, besok udah di Sulawesi. Kadang-kadang sampai bangun pagi itu bingung saya di mana ini. Bener, itu terus story itu. Bangun pagi karena berpindah-pindah. Nginap di sana, nginap di sini, tiba-tiba di Ternate, tiba-tiba di mana. Tapi alhamdulillah itu adalah suatu kemewahan. Bukan hotel mewah, tapi kemewahan bisa melihat dan bertatap muka langsung dengan para kader di lapangan, dengan masyarakat kita yang ada di mana-mana. Itu sesuatu yang mewah. Yang lainnya boleh sederhana, tapi kemewahan sejati adalah ketika kita bisa dekat dengan masyarakat kita. Iya. Presiden. Maka Panglima Besar Jenderal Sudirman, tempatku yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Itu juga harus menjadi semangat dari para pemimpin IMDI dimanapun berada. Kalau berada di dekat, di tengah-tengah anggota kita, followers kita, nah artinya kita benar-benar merasakan tadi denyut nadi, detak jantung dari organisasi yang kita pimpin. Itu yang mudah-mudahan juga bisa dilakukan oleh IMDI ke depan. Saya boleh masih tambah waktu nih? Boleh ketua. Panitia belum nyetop saya kan? Tambahan saya, pesan saya, garaplah anak muda Indonesia. Jumlahnya banyak. Pemilu kemarin 2019, usia 17 sampai 38 tahun itu komposisinya 55 sampai 58% dari total pemilih. Artinya lebih dari 100 juta orang. 100 juta orang usia 17 sampai 38 tahun. Itu pemilu kemarin. 2024 akan bertambah lagi seiring dengan pertambahan penduduk. Itu adalah pangsa pasar yang terbuka luas. Jangan sampai kita kalah gesit dengan partai-partai lain yang juga pasti akan menggarap suara anak muda, pasti. Jadi harapan saya, Demokrat juga gesit, dinamis, cepat bergerak. Apa itu? Tunjukkan kita ingin meraih hati, pikiran, dan juga suara anak muda. Tetapi harus pahami karakter mereka. Karakter anak muda itu apa? Open minded, betul. Inginnya serba tidak formal. Ingin yang lebih egaliter. Tapi mereka juga sangat aktif menggunakan teknologi digital, media sosial. Jadi mereka bisa punya pengaruh yang besar juga melalui kecepatan atau kehandalan mereka menggunakan berbagai platform media sosial. Nah, dekati mereka dengan pendekatan-pendekatan yang pas. Jangan salah pendekatan. Nanti mereka ilfil. Apa ilfil itu? Aduh, males lah. Apa itu partai-partai? Akhirnya begitu. Tapi kalau pendekatannya pas, anak-anak muda, ayo kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol sesuatu yang juga bermanfaat untuk komunitasnya.
baru berbicara negara. Belum tentu semuanya langsung bisa terima kalau berbicara negara. Mungkin belum saatnya. Usia masih 17, 18, 19, 20 tahun masih senang yang happy-happy. Walaupun Bung Bebe juga senangnya happy-happy pasti ya. Tetapi memaksakan pikiran yang berat ke anak muda, betul ya? Tapi ajak dengan logika. Dengan logika. Nah, yang menarik ketika kita menolak RUU Omnibus Law Ciptaker itu karena menyangkut banyaknya hak-hak buruh, pekerja, termasuk juga masa depan mereka yang bisa sangat terdampak Ciptaker tersebut. Tanpa disadari, surprisingly, cukup mengejutkan, banyak generasi muda yang tadinya apolitis, tidak ngerti politik, tidak mau ikut-ikutan politik, bahkan apatis, nggak mau tahu sama sekali. Ala saya nggak perlu, yang penting main game saya, yang penting saya TikTok, yang penting saya Instagram dan lain-lain. Tapi akhirnya tertarik dan memberikan dukungan, moral support terhadap mereka, termasuk kita yang memperjuangkan penolakan Ciptaker tersebut atas nama memelihara ataupun menjaga hak-hak nasib para buruh dan pekerja kita. Itu salah satu contoh saja. Dengan pendekatan yang baik, tentu mereka juga ingin terlibat dalam proses demokrasi dan politik di negeri kita. Kemudian yang kedua, tolong lakukan silaturahmi seluas-luasnya. Saya punya istilah silaturahmi 360, 360 derajat, ke semua arah. Kita harus memiliki teman sebanyak-banyaknya. Setuju ya, Bapak Ibu sekalian ya? Setuju. Jangan memiliki musuh. Satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Jadi bagi kita, sebanyak-banyaknya kita berkawan, pasti dalam masa-masa tertentu akan membantu perjuangan kita. Yang terakhir sudah nih. Mari kita sukseskan program-program yang telah dicanangkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat 5 tahun ke depan. Dalam Kongres kelima Partai Demokrat yang lalu, saya menyampaikan ada 10 program umum. Nanti tolong Bu BMW juga harus dikuasai oleh para kader ini. Saya tidak akan sebutkan satu persatu. Yang jelas di program nomor 1 dan nomor 6. Program nomor 1 itu adalah menyiapkan dan juga mencetak sumber daya manusia yang unggul dan juga militan. Saya ulangi, program saya pertama mencetak sumber daya manusia yang unggul dan militan. Berarti diantaranya tentu menjadi tugas dan tanggung jawab IMDI. Siap semuanya IMDI? Siap. Carilah kader-kader yang